keluarkan lagi, dimplok, keluarkan sampai bersih itu. Awalnya saya ketelan ini, ya? enggak, Ternyata enggak, dilepeh ya, lagi, ya. Dimplok lagi, mainan kayak sampai bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan PP Nurseno channelnya peternakan. Tadi kita sudah seharian diajak keliling sama Abah di perkebunan atau di HMT Kliriside. Kita juga melihat indigo vera, ada rumput otot juga. Nah, ini kali ini kita sekarang sudah di kandangnya Abah dan kita akan meneruskan perbincangan kita seputar pakan ternak. Ini luar biasa, ini harus benar-benar ilmu ini tidak boleh untuk kita skip. Ini ilmunya daging semua. Pembicaraan kali ini luar biasa dengan Abah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk peternak, bermanfaat untuk semuanya. Kita hanya sebagai mencoba perantara penyampaian ilmunya Abah ke teman-teman, dan semoga ini menjadi amal jariah Abah, menjadi amalnya Abah, sehat terus Abah. Kita akan terus menyampaikan informasi-informasi seputar peternakan kepada teman-teman peternak seluruh Indonesia. Salam sehat. Monggo silahkan mengikuti. Ya, lanjut lagi Pak. Ya, pakan tadi Pak. Kita lanjut lagi. Tadi saya sampaikan pakan itu ada 3 unsur atau 3 macam. Ya. Mulai pakan utama, pakan penguat, dan pakan pendamping. Pakan penguat ini kos terbesar dari total produksi, Pak. Kalau gini Pak, dari total produksi untuk pakan sendiri berapa? 70%, Pak. 70%. 70% hanya dipakan. 70% kan dipakan. Dari hanya 70% yang paling banyak yang penguat Pak ya? Pakan penguat. Pakan penguat paling sampai gede. Berapa persen dari? Pakan penguat itu ya mencapai 60-an, Pak. 60-an kalau kita kurang, bukan, kalau pakan penguatnya 10%. Enggak, maksudnya pakan utamanya. Kosnya loh, Pak. Kan untuk pemeliharaan kos terbesar kan pakan 70% dari kos ya Pak. Dari pakan yang 70% itu porsi yang paling banyak kan ada 3 pakan tadi. Pengeluaran terbanyak di penguat, pakan penguat. Kalau pakan kita bagus Pak, legum, itu penguatnya rendah. Makanya kita mesti punya hijauan yang berkualitas. Ya. Dengan berkualitas itu pakan penguat nabati ini turun. Saya rata-rata itu cuma ngasih 1% dari berat tubuh. Untuk penguatnya Pak ya? Penguatnya. Ya. Nah, jadi kalau pakan utama ini bisa kita dukung dengan 3 pedoman tadi, murah, berkualitas, berkelanjutan. Ya. Dengan cara semuanya bisa kita tempuh dengan cara menanam. Agar kos itu bisa tertekan, kita siasati bagaimana kita lebihkan, dan lebihannya ini adalah kita jual dalam bentuk hijauan. Itu untuk menutup kos hijauan itu sendiri. Kemudian untuk pakan penguat, Pak. Pakan penguat ini sifatnya fleksibel, sesuai dengan kondisi hijauan kita. Kalau yang kita berikan cuma rumput tok, ya paling tidak itu dia harusnya penguatnya itu 2,5%. 2,5% dari bobot hidup ya? Dari berat, dari bobot tubuh. Tapi kalau kita sudah menggunakan legum cukup 1%, Pak. Dari berat tubuh. Makanya kalau ditanya berapa on, ya tergantung berat tubuhnya. Misalnya bobot 50 kilo, kalau 1 on cuma setengah kilo Pak, kambing besar-besar ini. Setengah kilo, nggak banyak Pak. Setengah kilo kita sajikan 2 kali. Pagi separuh, sore separuh. Nah, kemudian pakan penguat ini kita dampingi dengan premik Pak. Wajib hukumnya, premik itu wajib. Karena premik ini sangat minim terdapat. Ada, tapi sangat minim terdapat pada pakan utama. Di hijauan. Dia merupakan bahannya itu dari sumber-sumber lain di luar hijauan yang banyak. Nah, sehingga kita membutuhkan premik. Nah, premik itu berapa perbandingannya? Premik itu perbandingannya kita berikan kalau kita nyampur sentrat per 100 kilo
Ya. Itu 1 kilo. Andaikan ternak itu kita berikan full semprat. Nah, kalau kita ngasihnya cuma 1% dari berat tubuh, maka premiknya ini kan harusnya lebih ngikut naik. Iya. Makanya saya ngemik pakan per kintal itu 3 kilo premik. Yang difermentasi tadi? Iya, yang saya fermentasi itu 3 kilo per kintalnya, Pak ya? Terus pertanyaannya, apakah ada efek samping? Sejauh ini saya nggak nemukan. Efek sampingnya apa? Tambah doyan mangan. Gak ono sing kembung. Tingkat palatabilitasnya itu tinggi dengan premik. Kemudian pertumbuhan anak, pertumbuhan tulangnya gede-gede sehingga dia bobot besar pun dia nggak akan. Kan sering ada ternak kita lihat, ternak gemuk, gantian kaki diangkat loh. Oh, karena beban berat. Kaki gantian diangkat, lebih-lebih peternaknya tidak rajin memotong kukunya. Ini terjadi nanti radang otot. Oh, otot, bukan bengkak. Karena dia menopang badan yang terlalu berat. Kalau motong kukunya sarannya berapa tiap apa, Pak? Saya per 3 bulan. Oh, per 3 bulan ya. Per 3 bulan. Yang bawahnya itu kan dipotong, Pak? Iya. Jadi kuku lebihan itu kita potong. Karena kuku kalau nggak dipotong, perawatan kuku itu nanti mengakibatkan berdirinya miring. Lek miring nekuk terus, ya sama dengan kita kalau nekuk terus jalan, kan berpengaruh pada otot. Otot terjadinya kalau salah, ya apa namanya, cedera otot itulah istilahnya kalau manusia, ya terjadinya proses bengkak, peradangan. Nah, balik lagi ke pakan penguat tadi ya, antara sentrat dengan premik. Kemudian apa sih Pak Tris yang digunakan untuk sentrat? Sentrat itu tidak perlu terpaku pada satu produk. Ya, betul. Tidak perlu. Selama sentrat yang dibikin oleh pembikinnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, yang kita cari berapa? Karena kita pemberiannya sedikit, ya kita cari yang di atas 18%. Premik yang 18% sih. Ke atas. Ya. Yang kita cari apa? Sentratnya. Itu saya campur lagi dengan dedak jagung. Perbandingannya dedak jagung 1, sentratnya 2. Nah, premik perbandingannya per 100 kilo bahan 3 kilo premik. Bah, kalau premik itu apa tuh, Bah? Sebenarnya, Bah? Mineral. Mineral ya? Mineral bahan utamanya itu. Mineral ya? Iya. Itu kalau untuk pertumbuhan tulang. Kan ada yang mineral blok apa itu beda juga? Apa yang digantung apa itu? Saya pernah pakai yang blok itu pernah. Kalau dibilang bagus mana, saya mohon maaf nggak bisa menjawab. Ya, cuman saya cocoknya dengan premik saya ini. Yang bubuk, yang anu ya, yang tepung bentuk itu. tepung. Tepung tinggal dicampur itu ya. Kalau sudah itu tidak perlu pakai yang apa itu, yang digantung apa? Enggak, sudah nggak pakai lagi. Bambu, isi garam. Ya. Saya nggak perlu lagi itu. Karena kalau diisi di bumbung, serapannya cuma berapa? Akhirnya anak lahir tulang tetap kecil. Ya. Kekurangannya itu, Pak. Ya, kekurangannya. Itu pengaruh daripada pakan penguat. Merek monggo silakan apa saja, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kita perkecoh. Balik lagi ke pakan penguat, jangan kita perkecoh dengan pakan uji labnya tinggi. Ada kan uji labnya bagus, PK 20 sekian, termasuk energinya, tetek bengek, TDN-nya. Itu tidak harus percaya gitu aja, Pak ya? Saya karena kebetulan kandang itu dekat dengan Lolit, saya bawa ke Lolit, cekan. Banyak yang nggak sesuai ya, yang nggak sesuai. Nah, akhirnya saya ketemu pada belakangan ini, yaitu satu sentrat yang PK-nya 20, ya betul memang 20. Ya. Kemudian bahannya saya cek di pabrik juga bahan yang kualitas semua, mulai dari SBM, ada ada Polar, kemudian ada Kopra. Kopranya pun bukan Kopra yang ini, Kopra yang grade A yang dipakai. Nah, saya pakai itu, memang harganya kalau
sekitar 5.000 plus minus ya, sekitar 5.000 rupiah per kilo jatuhnya. Itu dibungkusi, di packing per 50 kilo. Monggo silahkan mau pakai sentrat apapun, tetapi tolong pakai sentrat yang dapat dipertanggungjawabkan, isi dengan labelnya. Ya. Kemudian untuk premik, monggo silahkan. Hanya premik, usahakan kalau kita pelihara domba, jangan yang ada kandungan chopper. Atau chopper. Chopper itu logam tembaga, Pak. Oh, karena untuk ternak domba nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Makanya kalau premik-premik di luar negeri itu tulisannya mesti paling gede di depan. Non-chopper, non-chopper, non-chopper. Nah, kalau di Indonesia, ini karena tulisannya kecil, kadang premik. Premik untuk sapi, untuk jenis kambing, itu beda. Untuk chopper nggak masalah. Oh ya, untuk sapi sama kambing nggak masalah? Nggak masalah. Tetapi kalau untuk domba jangan. Logam tembaga itu jangan. Makanya kita telitilah, kita pandai, kita lihat kemasannya, kita baca satu-satu. Mungkin kita nggak paham yang lain, tapi tandai satu itu chopper. Kemudian masuk kepada pakan tambahan, pendamping ya. Pakan pendamping ini saya menggunakan, bukan saya menggunakan ya, namanya pendamping itu kalau ada diberikan, kalau enggak. Yang pertama soda kue. Soda kue ini manfaatnya untuk mengendalikan keseimbangan nutrisi antara pK, energi, serat, agar tidak timbul gas asam lambung yang berlebihan pada ternak. Dia mampu menyerap itu, mampu mengendalikan itu. Bentuknya bubuk ya soda kue? Ya soda kue yang kita beli di toko-toko banyak. Nah, diberikannya kapan? Ya kalau kita mau menghemat, ya mungkin cukup 2 hari sekali kita kasih. Atau kita kasih standby. Kita kasih standby, dia itu kalau dia butuh dia makan, kalau enggak dimakan. Dia nggak akan dimakan kalau dikasihkan itu ada kan sudah ditaruh di tempat ya, Pak ya. Itu kalau sehari nggak habis nggak masalah untuk makan berikutnya. Nggak masalah, kan dia bentuk tepung kering, dia nggak rusak. Bah, kalau polar itu apa tuh sebenarnya, Pak? Polar itu limbah daripada produksi gandum. Oh, hasil limbah gandum polar. Limbah daripada proses gandum. Kalau empok limbah daripada proses jagung, kalau dedak limbah daripada proses padi. Sama sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk pakan pendamping itu yang bersifat suplemen. Bersifat suplemen itu apa? Banyak banget. Apakah daun pepaya? Apakah limbah-limbah buah, kulit-kulit buah? Tetapi tentunya yang aman. Kalau ragu dicuci. Misalnya kulit pisang kah? Apakah tetangganya ada tukang goreng pisang? Tetangganya ada orang jual gorengan, mungkin kulit singkongnya. Kalau buah itu selingan. Buahnya kan katakanlah sudah basi, Pak, karena kita tidak konsumsi. Misalnya semangka yang harusnya dimakan hari ini karena kita sudah kupas, akhirnya sampai malam nggak masalah itu, Pak. Kalau itu nggak masalah, kecuali kalau beda yang dengan memang sudah busuk, ulap, itu jangan. Nah, itu pakan yang bersifat selingan. Ya, suplemen lah, ya. Suplemen. Bukan itu tadi yang sifatnya pendamping. Pakan pendamping kan dibagi 3, ada soda, kemudian ada suplemen. Kalau suplemen ini bukan masalah buah. Kalau suplemen ini sifatnya dia menambah untuk semacam kita untuk memperlancar susu, daun katuk kah, daun pepaya kah, ini kan banyak. Nah, ini untuk memacu itu. Kemudian yang sifatnya pakan selingan kayak kulit singkong kah, kulit-kulit buah kah. Biasanya kan orang jual jus itu kulit-kulit buahnya ditinggalkan. Nah, itu manfaatkan tidak ada masalah. Tapi itu, dicoba dulu, Pak ya? Ya dibersihkan. Enggak, pemberiannya dicoba dulu, Pak? Enggak, dia langsung seneng. Oh, kalau itu enggak masalah langsung ya? Seneng. Oh. Langsung seneng itu. Kulit-kulit buah mangga. Wah, itu seneng banget dia. Seneng sekali. Bahkan itu bijinya mangga itu dimplok,
keluarkan lagi, dimplok, keluarkan sampai bersih itu. Oh. Awalnya saya ketelan ini, ya? enggak. Ternyata enggak, dilepeh lagi. Implok lagi. Mainan kayak sampai bersih itu. Sampai warnanya putih banget itu. Nah, jadi itu untuk 3 pakan itu yang kita terapkan. Yeah. Yang pakan utama itu memang yang mesti harus kita siapkan. Yeah. Bagaimana bisa murah, berkualitas dan berkelanjutan, itu mutlak. Yeah. Kalau pakan penguat kita bisa beli dimanapun. Yeah. Tapi pakan utama ini harus kita sediakan. Agar menyediakan ini terjadi murah, bagaimana kita siasati sebagian kita jual. Ya. Gampang penjualan Pak ya? Banyak yang nyari pasti ya? Waduh Pak, gampang Pak. Nggak perlu khawatir. Gue nggak perlu. Di sini nih Pak ya, peternak kecil pun, itu kalau sudah situasi kayak begini, beli RCD itu Pak, beli gamal itu, per sepeda itu 70.000. Dan yang jual RCD itu bukan dia nanam. Ada yang dia nanam, ada yang nyari ke hutan. Kebanyakan dia yang nyari ke hutan. Iya. Ada beda kualitas enggak Pak? Yang ditanam di kayak tadi sawah, klirisida yang ditanam di apa namanya? Lahan ini sama aja. Yang membedakan itu nanti kualitas tidak begitu berbeda. Ada beda tipis jika ditanam penuh sinar matahari dengan di tempat naungan. Bagus, akan terjadi perubahan tentunya. Bagus yang penuh matahari. Oh, yang full matahari. Iya. Kalau yang naungan itu dia sudah kuantitasnya juga menurun, produksinya menurun, kemudian kualitasnya juga akan menurun. Karena tanaman tidak sehat. Nah, kembali lagi tadi ada tanaman antara indigo pear dengan RCD. Kalau indigo pear diusahakan full matahari. Full matahari. Kemudian kalau ditanam di ketinggian di atas 700 meter, itu RCD apakah bisa hidup? Hidup. Cuman daunnya jarang. Oh, kalau RCD kalau RCD makin bagus. Tapi kalau indigo pear semakin jarang. Oh, yang indigo pear kalau di dataran tinggi semakin jarang. Semakin jarang daunnya. Oh, kalau klirisida bagus. Kalau klirisida semakin bagus, klirisida kemudian atau gamal, kemudian apa itu namanya? Kayak lamtoro segala itu bagus di sana. Iya. Kalau pembelian lamtoro bagus juga, Pak. Lamtoro itu bagus, cuman dia kan produksinya sangat rendah. Produksinya sangat rendah. Kita kalau boleh dibilang ya sangat rugi kalau tanam lamtoro. Kecuali kalau lamtoro itu liar, ya monggo. Tapi kalau kita sengaja untuk tanam itu sama dengan turi. Produksinya tuh rendah. Bagus. Cuman produksinya dia sangat rendah. Kecuali kalau untuk pagar, itu masih nggak masalah. Kalau kita nanam sendiri kangkung itu enggak masalah, Pak ya? Enggak masalah. Enggak masalah. Itu kan gini, Pak. Pemberian pakan kan lebih baik dimik kan, dimik dicampur kan? Iya. Nah, pencampuran itu lebih banyak macamnya lebih bagus nggak, Pak? Semakin banyak jenis semakin bagus. Asalkan yang dicampurkan itu bahan dari yang bagus. Ya, betul. Kalau hasilnya. Iya. Terus pemberian asal itu terus, Pak ya? Dia stabil. Lebih baik kayak gitu. Misalnya kita nyampur ada 4 macam misalnya. Terus-terusan lebih baik pakannya itu ya. Jangan jangan misalnya hari ini gamal, besok ganti lagi, ben ganti lagi. Oh, jangan. Nah, itu tadi waktu kita bicara dengan teman yang di Lamongan. Kenapa berubah? Karena pakannya berubah. Dia baru nyadari setelah anaknya lahir semua, loh kok terjadi penurunan. Biasanya di atas 4 kilo, sekarang hanya 3 kilo koma. Karena pola pakan ya itu tadi. Dia dianggap kayak manusia yang saya bilang itu, pagi maunya pecel, siang sayur sop, sore lodeh. Nah, kalau ternak nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi tidak ada misalnya bosen gitu, enggak Pak ya? Nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Semakin sering kita berikan, semakin dia ketagihan. Oh iya. Semakin dia ketagihan. Bedanya itu sama manusia ya? Iya, beda dengan manusia. Iya. Sehingga rumen itu bekerja stabil, Pak. Engine bekerjanya stabil. Iya.
Kalau pemberian ini, Pak, kan ada pemberian apa itu? Star Bio apa itu? Produk kayak gitu, Pak. Apa? Pemberian kayak Star Bio apa itu? Di campuran pakannya misalnya. Ya monggo saja, cuman saya belum. Oh, enggak nyoba. Saya itu kan informasinya teman-teman itu bisa ngurangi baunya itu loh, Pak. Bau kotoran. Lah ya, kembali lagi kan itu sebetulnya kayak EM4, Pak. Sama probiotik itu. Ada yang dipraktekkan taruh di minumnya EM4. Apakah langsung betul tidak bau memang? Tapi janganlah tiap hari. Karena apa? Kalau EM4 ini kita berikan kelewat, yang bunting. Padahal kan probiotik itu apakah itu jenis merek lain ya, saya nggak sebut, itu dikhawatirkan ada gangguan pada janin. Tapi kalau kita berikannya sedikit, dengan dosis yang rendah, ya, 2 hari sekali, 2 hari, oh itu nggak bau sama sekali kotoran. Kalau ini Pak, ada pakan fermentasi. Ya. Nah, fermentasi kan pakai apa itu probiotik dan sebagainya itu, Pak. Ada yang bilang untuk breeding itu kurang bagus, benar nggak, Pak? Jadi gini,